Selamat pagi. Kali ini kita akan memperdalam tentang salah satu aspek dalam kemampuan berbahasa. Pada dasarnya ada 4 aspek kemampuan berbahasa, yaitu mendengarkan, kemudian yang kedua adalah berbicara, yang ketiga adalah membaca, lalu yang keempat adalah menulis. 4 aspek ini saling berjalin untuk membentuk keterampilan berbahasa yang tepat tentunya. Kali ini kita akan membicarakan aspek pertama, yaitu mendengarkan. Dalam keterampilan berbahasa, mendengarkan juga seringkali disebut menyimak. Menyimak merupakan tahap mendengarkan yang lebih tinggi. Ketika kita kecil, kita balita, kita selalu mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang tua atau bahasa ibu ya, kita menyebutnya. Ketika orang tua berkata mama, maka kita akan menirukan. Itu kalau mendengarkan. Lah, aspek pertama ini adalah aspek yang direspon oleh otak sejak kecil. Aspek mendengarkan lambat laun bertransformasi menjadi menyimak. Yang kita dengarkan pertama hanya 1-2 kata saat kita kecil, kita balita. Lama-kelamaan menjadi kalimat dan menjadi wacana atau simakan. Kali ini saya akan mengulas pentingnya belajar menyimak. Baik, menyimak dapat membantu kita untuk memahami informasi secara tepat dan akurat. Lalu, lapangan pekerjaan apa yang cocok untuk menyimak? Macam-macam, mulai dari narahubung atau customer service, ya, yang biasa menerima keluhan pelanggan, itu posisi tersebut tentunya sangat dibutuhkan bagi startup maupun bagi penyedia jasa layanan. Setelah itu, dalam jasa transportasi, baik pesawat terbang, kereta api, selalu ada yang membutuhkan kemampuan menyimak. Kita lihat di stasiun-stasiun, kita lihat juga di bandara, kemampuan menyimak sangat dibutuhkan. Menyimak dari pilot atau dari masinis itu sangat dibutuhkan. Jadi kemampuan menyimak sangat diperlukan meskipun sekarang kita sudah pada era digital. Oh iya, ada juga kemampuan menyimak yang digunakan dalam mengemudi. Ketika kita mengemudi, kita harus peka. Itu juga salah satu bidang kemampuan menyimak. Namun, kemampuan menyimak juga digunakan pada berbagai hal pekerjaan. Kemampuan untuk menangkap informasi, kemudian meresponnya menjadi tindakan, adalah kemampuan menyimak. Kuat atau tidaknya kita merespon atau menangkap informasi bergantung pada kekuatan menyimak kita. Oleh sebab itulah, menyimak merupakan keterampilan berbahasa pertama yang harus kita kuasai. Sebelum kita memproduksi ujaran, memproduksi informasi dalam bentuk ujaran, alangkah baiknya kita mendengarkan dulu dalam bentuk simakan. Pada dasarnya budaya kita adalah budaya lisan yang kemudian terus-menerus bertransformasi menjadi budaya tulis. Walter J. Ong mengatakan kelisanan dan keberaksaraan. Sastra-sastra Indonesia zaman dulu juga ditulis, dilisankan.
dituturkan, sehingga ada istilah tutur tinular, cerita dari mulut ke mulut yang terus-menerus dituturkan. Pun demikian dengan lagu-lagu dan kebudayaan lain. Meskipun demikian, sekali lagi, meskipun kita berada pada era digital, bukan berarti kemampuan menyimak tidak dibutuhkan. Kita tetap membutuhkan kemampuan menyimak untuk menangkap, merespon, dan meresapi informasi lebih dalam lagi. Teknik menyimak ada bermacam-macam tentunya. Ada menyimak secara intensif, kita menyimak secara khusus, ya. Kemudian ada yang kita menyimak rekreatif. Ketika kita mendengarkan lagu, kita menangkap pesan-pesan dalam lagu tersebut secara rekreatif. Sehingga kepekaan dan kemampuan dalam menyimak dapat diolah, dapat dilatih. Dalam berbahasa, kita mengenal berbagai macam keterampilan tadi yang bisa dilatihkan. Tentu, ketika menyimak, kita tidak bisa hanya 1-2 kali simakan. Kita harus terus-menerus melatih simakan tersebut melalui bahan-bahan simakan yang bervariasi, mulai dari yang bersifat rekreatif sampai yang formal informatif, seperti berita, seperti pengumuman, dan sebagainya. Semakin peka kita menyimak, maka semakin banyak informasi yang kita tangkap untuk kemudian kita produksi lagi. Sabar, sebelum memproduksi informasi, kita harus bisa menyimak terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kita perlu belajar menyimak. Terima kasih.